Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat ya, kalau pagi gini harus semangat ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Tuhan ya, semuanya sehat sehingga kita bisa melangsungkan proses pembelajaran hari ini ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Kepada ketua, Ibu silahkan. Jadi baik, sebelum kita mulai kita pada hari ini, mari kita menyembah Tuhan dan berdoa. Jadi saya membawa secara lisan kita berdoa. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Sekretaris semuanya hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Anton? Hadir semua, Ibu. Iya, luar biasa ya, semua hadir hari ini. Nanti ditingkatkan lagi ya. Ya, Bu. Oke, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem gerak ya. Kita lanjutkan materi minggu lalu ya. Oke, jadi untuk sistem gerak ini kalau minggu lalu masih ingat materinya tentang apa? Masih Coba Anton apa? alat gerak pasif. Ya, alat gerak pasif ya. Apa saja alat gerak pasif? Tulang dan angka. Tulang dan angka ya. Oke, jadi hari ini kalau ada alat gerak pasif berarti ada alat gerak aktif ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang alat gerak aktif. Ya. Di sini ada motivasi untuk kalian untuk hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu kita memiliki kaki yang sama tetapi perjalanan kita berbeda. Jadi jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan hidup orang lain. Ya, bisa paham? Jadi kita punya perjalanan masing-masing, kita punya cerita hidup masing-masing ya. Jadi jangan membandingkan dirimu. Jadi ketika orang lain melihat orang lain itu sukses, jangan jangan rendah diri ya. Tapi kita punya perjalanan masing-masing. Tuhan sudah mengatur jalan hidup kita masing-masing ya. Oke, jadi itu untuk motivasi kita hari ini. Kemudian, nah, coba kamu perhatikan gambar ini. Nah, menurut kalian ini gambar apa? Gambar otot atau daging? Otot. Gambar otot atau daging? Otot. Gambar otot ya, jadi keduanya sama ya. Ini otot dan juga Daging. Nah, sebentar baru kalian bisa memahami apakah ini apa hubungannya antara otot dengan daging. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu coba ini Dean baca, Ade, kompetensi dasar untuk hari ini. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitan dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Ya, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi ada 3 IPK di sini. Dorniana, tolong baca. Yang pertama itu ada IPK Ya, IPK 3.4.1
yaitu menganalisis jenis-jenis otot pada manusia. IPK 3.4.2 menganalisis mekanisme gerak otot pada manusia. Yang ketiga, IPK 3.4.3 menganalisis sifat gerak otot dan jenis-jenis gerak. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita kelas Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis jenis, mekanisme dan sifat gerak otot pada manusia dengan benar. ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis jenis, mekanisme, dan sifat gerak otot pada manusia dengan benar ya. Jadi ada 3 tujuan kita hari ini yaitu jenis-jenis otot, kemudian ada mekanisme kerja otot, dan yang ketiga ada sifat gerak otot ya. Nah, oke, jadi sebelum itu untuk orientasi kalian pada pembelajaran, silakan kalian simak video berikut ini. Berbicara tentang otot mungkin lebih akrab untuk cowok daripada cewek ya guys, karena cewek dinilai lebih baik mengurusi penampilannya agar lebih feminin. Tapi kata siapa cuma cowok yang bisa melakukan pembentukan tubuh kekar dan maco, cewek juga bisa. Dan bahkan tidak mempengaruhi penampilan wajah mereka yang cantik dan aduhai. Siapa saja sih mereka? Berikut 5 wanita cantik berotot paling kekar di dunia. Tapi sebelum mulai jangan lupa di subscribe ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan ini gratis. 5. Alina Popa. Wanita cantik berotot ini merupakan binaragawan asal Swiss ya guys. Wanita yang bernama Alina ini pernah beberapa kali mengikuti kejuaraan MS Internasional dan MS Olympia. Alina juga memiliki beberapa prestasi, baik di kejuaraan tersebut. Di kejuaraan MS Internasional 2010 dan 2011 dirinya berhasil masuk 6 besar loh guys, sedangkan di MS Olympia 2013 dan 2014 dia berhasil menempati posisi kedua. Terlepas dari prestasi dan badannya yang kekar, Alina ternyata senang berdandan loh guys, pantas aja dia selalu terlihat tampil cantik. 4. Tomoko Kanda. Wanita asal Jepang ini juga tak kalah kekar dan cantik ya guys. Dirinya mulai meminati dunia binaraga sejak ia bekerja di Departemen Pertahanan di Yokota Airways. Dulu saat usianya 23 tahun, dia memiliki tubuh yang gemuk sehingga dia memutuskan untuk berlatih gym agar berat badannya menjadi ideal. Ternyata dia malah semakin menyukai gym sampai akhirnya badannya menjadi kekar. Tepat di usianya yang ke-48 tahun, Tomoko mendapatkan penghargaan sebagai binaragawan terbaik di negeri Sakura. 3. Dion Wo. Kecantikannya tak perlu diragukan lagi ya guys, dijamin unyu-unyu dan bikin gemes. Perempuan asal Korea ini sudah banyak mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai atlet profesional binaragawan. Sudah lebih dari 5 medali loh guys yang berhasil ia kumpulkan. Awalnya wanita kekar ini tidak tertarik terjun ke dunia binaraga, namun setelah menikah dengan suaminya yang merupakan seorang pelatih binaraga, ia pun tertarik untuk menggeluti dunia binaraga. 2. Brooke NC. Cewek cantik bertubuh atletis ini ternyata merupakan seorang penari sekaligus model loh guys. Tapi setelah menjadi seorang binaragawati dan memenangi beberapa kompetisi bergengsi, nama Brooke mulai terkenal. Bahkan, ia berhasil menyambut gelar binaragawati terseksi di Amerika. Selain itu, dirinya juga terkenal dengan paras cantiknya. 1. Julia Phoenix. Kalau dilihat dari wajahnya, siapa sih yang tidak terpesona sama kecantikannya yang imut kayak Barbie ini? Tapi begitu melihat badannya, pasti para cowok langsung minder nih melihat ototnya yang kekar. Cewek cantik bertubuh kekar ini berasal
dari usia gadis dan merupakan seorang binaragawan di negaranya. Saking kekarnya, kekuatan dari gadis lebih ini bisa ngalahin kekuatan rata-rata cowok sebayanya lo guys. Dirinya mampu mengangkat beban seberat 180 kg saat latihan. Walaupun begitu, aura kecantikan Yulia tetap terpancar. Bagaimana menurut kalian video yang baru saja kalian nonton? Menarik. Menarik, apakah menarik? Menarik ya. Nah, dari video yang kalian nonton tadi, kira-kira di situ permasalahan apa yang kalian temukan? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video yang kalian amati? Servius? Berkaitan dengan video ini, kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Atau permasalahan apa yang kamu temukan di situ? Mengembangkan otot. Ya, mengembangkan otot. Anton, Ya. bagaimana tanggapanmu tentang video tadi? Kira-kira masih berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Kaitan tentang otot. Maksudnya masalah-masalah apa yang kamu temukan di situ? Akbar, tadi kan ada di situ ada wanita berotot ya. Berarti tentang jenis-jenis otot ya. Tidak ada tanggapan? Semua terpesona dengan video tadi? Hah? Terpesona dengan... Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan berkaitan dengan video tadi, Ibu akan paparkan materi berkaitan dengan alat gerak aktif ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang alat gerak aktif, yaitu otot ya. Nah, kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Ada yang tahu, Rizlia? Kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Keras lagi, Rizlia. Ya, karena otot sebagai penopang tubuh ya. Nah, kalau sekolah minggu lalu itu kita bahas tentang alat gerak pasif yaitu tulang. Kenapa dia disebut alat gerak pasif? Karena dia digerakkan ya. Tulang itu tidak bisa bergerak sendiri, tetapi dia digerakkan ya. Dia digerakkan oleh otot. Nah, sedangkan otot atau alat gerak aktif dia yang berfungsi untuk menggerakkan apa? Tulang ya. Oke, jadi ini gambar otot atau struktur otot tadi yang kalian lihat di video tadi itu. Nah, ini ya otot yang di lengan ini disebut dengan otot lurik ya, atau daging. Nah, di dalam otot ini, di dalam sebuah otot ini dia tersusun lagi dari banyak sekali berkas-berkas otot di dalamnya ya, di dalam otot ini, di dalam lengan ini. Oke, kemudian yang kedua ada jenis-jenis dari otot ya. Jadi ada 3 jenis otot yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama ada otot lirik, yang kedua ada otot jantung, yang ketiga ada otot polos ya. Kemudian yang berikut ada mekanisme dari gerak otot atau cara kerja dari otot. Kemudian yang ketiga ada jenis-jenis gerak pada otot. Itu terdiri dari 2 bagian. Ada gerak sinergis dan juga ada gerak antagonis. Kemudian ada jenis-jenis gerakan yang dihasilkan oleh otot antagonis. Itu ada
abduksi dan aduksi. Kemudian yang kedua ada depresi dan elevasi. Yang ketiga ada supinasi, pronasi, dan yang keempat ada ekstensi dan refleksi. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang materi ini atau alat gerak aktif, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok diskusi ya. Jadi sebentar Ibu bagi 5 kelompok. Nanti Ibu yang akan tentukan kelompok 1 itu. Untuk kelompok 1 Akbar, langsung atur posisi Akbar. Untuk umumnya di KPD ini ada 5, terdiri dari 5 soal uraiannya. Nah, kemudian di situ ada yang keempat, untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan nomor 5. Lakukan berbagai gerakan berikut dan amati mekanisme geraknya. Jadi nanti ada gerakan yang pertama yaitu lencang kanan dan posisi tegak ya. Kemudian yang kedua itu ada gerakan menunduk dan menengadah. Yang ketiga ada gerakan membengkokkan dan meluruskan tangan. Kemudian yang keempat menelungkupkan dan menelentangkan telapak tangannya. Nah, nanti itu untuk soal nomor 3, di situ ada rumusan masalahnya. Nanti apa saja gerakan antagonis berdasarkan gerakan yang telah kamu lakukan. Itu ya, Dean. Terus yang keempat itu uraikan jenis otot yang berperan dalam gerakan tadi itu apa ya. Terus yang kelima jenis sendi atau nama sendi yang terlibat dalam gerakan tersebut. Bisa paham? Bisa. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan KPD? Tidak? Oke, jadi silakan kalian mengerjakan, waktunya 30 menit dari sekarang ya. Ya, silakan kalian gunakan buku untuk referensinya, ada buku sumber, buku biologi, kemudian dari internet, dari YouTube, bisa ya, maupun dari materi ajar yang Ibu bagikan. Jadi untuk kelompok 1 Ibu beri nama untuk kelompok 1 kelompok ini abduksi ya. Nama kelompoknya kalian abduksi. Untuk kelompok 2 itu elevasi ya. Kamu kelompok elevasi ingat ya? Abduksi, elevasi. Untuk kelompok 3 nanti Dormiana, nama kelompoknya adalah pronasi ya. Nama kelompoknya pronasi. Untuk yang kelompok 4 itu nama kelompoknya apa kamu mau?
depresi ya. Kamu kelompok depresi. Terus untuk yang kelompok 5, kelompoknya Anto nanti ini apa? Bicep ya? Bicep. Kelompok 5, kelompok bicep ya. Waktunya 20 menit lagi ya. Iya, Bu. Kamu semangat sedikit. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sendi yang terlibat. Tadi sudah diperagakan ini. Petunjuk yang ada di nomor 3 sampai nomor 5 tadi. Sudah. Coba lakukan gerakan yang pertama. Lihat petunjuk yang dari KPD. Dan tentang
persendian kita sudah bahas minggu lalu ya. Jadi mana tunjuknya? Rencang kanan dan posisi tegak. Kira-kira itu gerakan apa? Sendi apa yang terlibat di situ ketika kalian rencang kanan ya? Jadi sambil peragakan ya. Lima 15 menit lagi. Ada yang tidak dipahami berkaitan yang LKPD? Silakan cari referensi dari buku situ ya. Cari referensi dari buku, kemudian dari Google maupun dari YouTube ya. Cari jawabannya. Siapa yang moderator sebentar? Yang pematerinya Gustasari. Abduksi siap ya. Abduksi. Kalau depresi bagaimana? Karena depresi, karena stres. Bagaimana karena stres? Tunjuk ya. Depresi, elevasi ya. Gerakan menunduk dan menenangkan. Silakan dituangkan. 5 menit lagi. Bagaimana Akbar? Jelas pertanyaannya ya? Dua tadi apa? Kelompok elevasi ya? Kelompok elevasi dari nomor. Kelompok menyadutnya kelompok apa? Pronasi ya? Sudah? Kelompok keempat, kelompoknya kalian kelompok apa tadi? Depresi ya? Mudah-mudahan orang-orangnya tidak depresi ya? Sudah? Singkat nomor. Ya, kelompok bicep. Sudah. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan untuk kesempatan pertama untuk kelompok abduksi untuk presentasi. Yang lain, kelompok lain silakan perhatikan dan menanggapi ya. Silakan perhatikan, memberikan pertanyaan maupun saran. Jawab mengenai identitasnya. Saudara sebagai presiden semangat. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok adopsi. Sebelum memulai hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya selaku moderator dan siswa saya Andrea sebagai materi. Dan kita sebagai pemateri. Dan saya memberikan kesempatan kepada materi untuk membacakan hasil diskusi. Satu, amati gambar tersebut dan A.
jantung. B. Menjelaskan perbedaan struktur, bentuk, kemampuan kontraksi, dan letak pada ketiga otot tersebut. A. Ciri-ciri otot lurik. Memiliki banyak Silakan sel. perhatikan ya. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran, yaitu akan bekerja atau bergerak jika diperintah oleh otak. Berbentuk silindris dan memanjang, terlihat garis-garis melintang yang tersusun dari daerah belak dan terang. Otot lurik melekat pada rangka, gerak pada otot lurik hingga teratur cepat, lelah, dan cepat. Otot jantung berada di jantung. Otot jantung memiliki diskus intercalaris. Otot jantung memiliki banyak inti sel, berbentuk silindris yang bercabang-cabang, bekerja di luar kesadaran, yaitu otot jantung enggak bisa dikendalikan, melainkan sesuai dengan gerak jantung. Gerak otot jantung otomatis, bereaksi lambat dan enggak cepat lelah. Otot polos enggak memiliki diskus intercalaris. Otot polos hanya memiliki satu inti sel, berbentuk gelondong dan kedua ujungnya melengking dan bagian tengahnya mengelembung. Otot bekerja dengan enggak dipengaruhi oleh kesadaran. Gerak pada otot polos teratur, lambat dan enggak cepat lelah. Otot polos terletak di saluran peredaran darah, saluran kemih dan usus. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, kami menanyakan. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Dari kelompok 2 ada pertanyaan ya? Silakan Silvius. Kami dari kelompok elevasi ingin memberikan dukungan kepada kelompok 1. Otot jantung memiliki diskus scalaris. Apa yang dimaksud dengan diskus scalaris? Ya, apa yang dimaksud dengan diskus scalaris? Diskus scalaris merupakan jaringan yang menghubungkan sel-sel. Ya, diskus scalaris merupakan jaringan yang menghubungkan sel-sel saraf ya. Bagaimana dari apa tadi kamu? Elevasi ya. Kelompok elevasi, bagaimana buat dengan jawaban dari kelompok abduksi? Puas. Oke, dari kelompok lain tidak ada tanggapan? Siap. Jelas ya? Jelas. Oke. Selanjutnya, Oh ya, masih ada lagi satu. Masih ada dari kelompok elevasi. Kami kelompok elevasi akan bertanya, apa fungsi diskus scalaris pada otot jantung? Ya, apa fungsi diskus scalaris pada otot jantung? lebih baik kami akan menjawab pertanyaan dari Beatrice yang diberikan kepada pemateri untuk menjawab. Diskus scalaris mengikat dan secara fungsional menghubungkan semua sel otot jaringan hingga Dan silakan perhatikan. jantung memungkinkan Coba Akbar jelaskan. Baik, diskus scalaris mengikat dan secara fungsional menggabungkan semua otot jantung sehingga memungkinkan penyebaran cepat semi stimulus untuk kontraksi seluruh muskular jantung. Mungkin jawaban kami jika ada kelompok yang ingin menambahkan. Ya. Gimana? Puas dengan jawaban dari kelompok abduksi? Puas. Oke. Dari kelompok lain tidak ada, kelompok 4, kelompok 5? Tidak. Iya. Jika tidak ada, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok abduksi. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Ya, untuk selanjutnya kelompok elevasi akan memaparkan
itu kaki celana, serius. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok prestasi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami lanjut, perkenalkan saya selaku moderator Anton Solo dan silakan saya Yanti Saudara Jauh. sekian perkenalan kami dan saya akan memberikan pemateri untuk menjelaskan apa yang sudah kami diskusi kepada pemateri. Silakan. Jelaskan mekanisme kerja otot. Jika otot mendapat rangsangan asetilkolin, dalam otot akan meneruskan ion kalsium yang merangsang pembentukan aktomiosin sehingga mengakibatkan otot berkontraksi. Apabila sudah tidak ada lagi laksana, ion kalsium akan Reabsorpsi. Akibatnya konsentrasi ion kalsium berkurang dan ikatan antara aktin dan miosin terlepas. Dengan demikian, sarkomer akan memanjang dan otot dalam keadaan relaksasi. Bagi teman-teman atau kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Ya, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan asetilkolin dan di mana letak asetilkolin? Ya, dari kelompok abduksi, pertanyaannya adalah Apa yang dimaksud dengan asetilkolin dan di mana letak asetilkolin? yang akan dimaksud dengan asetilkolin dan di mana letaknya. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Asetilkolin merupakan salah satu jenis neurotransmitter atau zat kimia dengan rangsangan saraf dan dapat ditemukan di sebuah neuron motorik. Yang jawaban kami, apakah Anda puas dengan jawaban Anda? Dari kelompok lain, Bagaimana dari kelompok lain, ada tanggapan? Pas? Semua paham ya? Ada pertanyaan ya? Oke. Jika tidak ada tanggapan lagi dari kelompok lain, tadi itu dari kelompok relevasi menjelaskan mekanisme atau cara kerja dari otot ya. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. kemudian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang ingin mempersoalkan teman-teman, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke, selanjutnya untuk kelompok Ronasia. kami yaitu kelompok donasi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator dan teman saya sebagai ketua majelis dan saya sebagai lembaga tertentu. Ya. Suaranya dikeraskan lagi ya, supaya teman lain bisa dengar. Lanjut. Di sini
sekali akan menjelaskan 4 jenis gerakan otot antagonis berdasarkan gerakan yang telah dilakukan, yaitu ada gerakan abduksi, gerakan menjauhi badan, sedangkan abduksi adalah gerakan mendekati badan. Coba dipraktekkan dulu. Yaitu gerakan abduksi seperti ini dan abduksinya seperti ini. Ya. Yang kedua ada gerakan depresi dan elevasi, yaitu depresi adalah gerakan menurunkan, sedangkan elevasi adalah gerakan mengangkat. Ini ya, gerakan menunjuk dan mengaduk. Coba semua. Gerakan depresi, elevasi, abduksi. Abduksi tadi bagaimana? Gerakan menjauhi badan. Ya. Aduksi. Oke, lanjut. Dan yang ketiga ada gerakan supinasi dan pronasi. Ya, supinasi yaitu gerakan Melentangkan tangan, dan supinasi yaitu menurunkan tangan. ya menelentangkan tangan dan melumpuhkan tangan ya. Yang keempat adalah gerakan ekstensi atau gerakan melumpuhkan, dan gerakan fleksi adalah gerakan yang melumpuhkan. Gerakan fleksi, gerakan ekstensi seperti ini, dan gerakan fleksi seperti ini. Ya. Coba semua gerakan fleksi bagaimana? Fleksi. Ya. Yang ekstensi. Ekstensi. Hah? Fleksinya membengkokkan. Ekstensi meluruskan ya. Coba fleksi tiga-tiganya. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Oke. Silakan moderator. Saya masih ada presentasi kami, jika ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Oke, bagaimana dari kelompok lain? Jelas ya? Jelas? Jelas. Tidak ada pertanyaan? Oke, silakan. Kemudian menunjukkan kami hasil presentasi. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok depresi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelum melanjutkan, saya sebagai moderator Saya kembali, saya sebagai moderator. dan saya selesai untuk menjelaskan. Uraikan jenis otot yang berperan dalam gerakan tersebut. Jawaban, otot yang berperan dalam gerakan tersebut adalah yaitu otot antagonis. Misalnya otot bicep atau flexors dan otot tricep atau extensor yang berperan dalam gerakan fleksi dan ekstensi. Demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau tambahan dari Terus suaranya dikeraskan lagi ya supaya yang lain bisa dengar. Yang kelompok lain bisa dengar? Tidak. Jika ada pertanyaan atau tambahkan dari teman-teman kesempatan saya. Oke, dari kelompok bicep ada pertanyaan. Jadi baik, kami dari kelompok bicep akan melontarkan satu pertanyaan, yaitu apa
Oke, disimpan di meja Ibu Akbar di depan. Oke, jadi materi kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang kelainan dan teknologi yang berhubungan dengan sistem gerak ya. Jadi silakan kalian mencari memang materi tentang kelainan dan teknologi yang berkaitan dengan sistem gerak. Cari dari YouTube, dari Google, maupun dari buku-buku ya. Iya, buku yang lain. Oke. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu minta Doniana untuk memimpin kita dalam doa. Laksanakan dan telah kami pelajari pada hari ini boleh mendapat bagian masa depan kami masing-masing. Program Pikiran Surga sebagai orang Tuhan Tuhan masing-masing. Beri Tuhan untuk menyertai kami dari tempat ini perjalanan hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan sama. Program Pikiran Surga sisa kehidupan kami selanjutnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Nak Damiana yang sudah memimpin kita dalam doa. Demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu berikutnya. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya.